Halo, ketemu lagi sama aku Farid. Selamat datang di channel Usul Fikih. Di video ini aku mau membahas tentang kaidah usul fikih amr dan nahi. Kaidah usul fikih tentang amr dan nahi yang paling dasar adalah pada dasarnya perintah atau amr yang ada di dalam Quran menunjukkan arti wajib, dan larangan atau nahi pada dasarnya menunjukkan arti haram. Wajib artinya harus dilakukan dan haram artinya harus ditinggalkan. Dengan demikian, jika Quran menyebut sebuah perintah, maka artinya itu adalah kewajiban yang harus dilakukan. Dan jika Quran menyebut sebuah larangan, maka itu artinya sebuah keharaman yang harus ditinggalkan. Keduanya adalah keharusan. Yang harus dilakukan namanya wajib, yang harus ditinggalkan namanya haram. Ini adalah hukum dasarnya. Di video ini, di dalam ilmu usul fikih, kita akan mempelajari bahwa tidak semua perintah berarti wajib, dan tidak semua larangan berarti haram. Perintah yang memiliki konsekuensi wajib dan larangan berkonsekuensi haram hanya berlaku jika tidak terdapat qarinah yang menyertainya. Dalam terminologi usul fikih, amar adalah tuntutan untuk melaksanakan suatu perintah, dan nahi berarti perintah atau tuntutan meninggalkan suatu larangan. Keduanya adalah perintah. Yang pertama adalah perintah untuk melaksanakan hal-hal yang diperintah. Yang kedua adalah perintah untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang. Perintah dapat berupa keharusan yang berarti wajib, atau bisa juga bukan keharusan, tetapi yang sebaiknya dilakukan. Hal ini disebut sebagai sunnah. Dan nahi sebagai sebuah larangan bisa berupa yang harus ditinggalkan yang disebut haram, atau bisa juga bukan keharusan tetapi yang sebaiknya ditinggalkan atau yang disebut makruh. Yang menentukan apakah amar berarti wajib atau sunnah, dan yang menentukan apakah nahi menunjukkan hukum haram atau makruh sesuai dengan yang dikehendaki syarak adalah qarinah-qarinah yang menjelaskannya. Apabila amar dan nahi disertai qarinah, maka maknanya sesuai dengan konteks dan qarinah tersebut. Sebelum aku bahas lebih jauh, aku mau ngingetin kamu buat subscribe channel ini, karena di channel ini kami bakalan terus ngebagiin konten-konten seputar usul fikih. Kembali lagi ke usul fikih, berikut mekanisme perintah dan larangan. Memahami mekanisme perintah dan larangan adalah salah satu pendekatan memahami syariat Islam melalui kaidah kebahasaan dengan analisis bahasa, khususnya adalah bahasa Arab. Hal ini karena Quran dan Sunnah di mana syariat Islam terkandung di dalamnya menggunakan medium bahasa Arab. Maka untuk memahami syariat Islam adalah melalui kaidah-kaidah kebahasaan. Salah satunya analisis bahasa yang dipakai adalah dengan memahami pola perintah atau amar dan larangan atau nahi ini. Analisis perintah dan larangan digunakan karena kebanyakan hukum-hukum syariat yang taklif ditetapkan karena adanya amar atau tuntutan untuk melaksanakan dan nahi atau tuntutan untuk meninggalkannya. Ada juga pendekatan lain untuk memahami syariat Islam, misalnya melalui pendekatan maqasid syariah atau tujuan syarak dalam menetapkan hukum. Pembahasan maqasid syariah sebagai pendekatan untuk memahami syariat Islam akan dibahas dalam video usul fikih lainnya. Kamu juga dapat mempelajarinya di usulfikih.com. Dalam bahasa Arab, bentuk amr menggunakan sigot if'al yang berarti kerjakan, dan li taf'al yang berarti hendaklah kamu mengerjakan. Sedangkan nahi menggunakan sigot atau bentuk kalimat la taf'al yang berarti janganlah kamu mengerjakan. Selain itu, ada beberapa bentuk atau sigot yang juga berarti amr dan nahi, yang semuanya menuntut dilaksanakannya atau ditinggalkannya suatu perbuatan. Berikut beberapa pola perintah amr dalam Quran. Fi'il amr atau kata kerja imperatif, fi'il mudhari yang disertai huruf lam yang berfungsi imperatif, isim masdar yang berfungsi sebagai fi'il amr, isim fi'il amr, jumlah khobariyah yang digunakan sebagai tuntutan atau tolab, pernyataan yang berakar dari kata amr, pernyataan yang berakar dari kata fardu, pernyataan yang berakar dari kata kutiba. Lafaz nahi juga memiliki model yang variatif. Ada beberapa model yang mempunyai arti larangan, yaitu menggunakan kata yang berakar dari kata naha, menggunakan kata yang berakar dari kata haruma, menggunakan kata yang berakar dari kata zar'a, menggunakan kalimat khobar yang didahului oleh huruf la nafi. Nah, kaidah usul fikih amr dan nahi dari analisis linguistik dan retorika digunakan untuk menganalisis perintah dan larangan dalam Quran. Bagaimana bisa tidak setiap perintah dalam Quran berarti kewajiban dan tidak setiap larangan dalam Quran berarti haram? Lalu, apakah perintah harus segera dikerjakan? Apakah perintah harus dikerjakan berulang-ulang atau cukup dikerjakan satu kali? Jawaban hal ini akan diuraikan dalam penjelasan berikut. Pertama, amr pada dasarnya menunjukkan wajib dan nahi menunjukkan haram. Amr pada dasarnya menunjukkan wajib kecuali ada qarinah yang menunjukkan selainnya, dan nahi pada dasarnya menunjukkan keharaman kecuali ada qarinah yang menunjukkan sebaliknya. Hal inilah yang menentukan bahwa tidak setiap perintah dalam Quran dihukumi sebagai wajib, tergantung ada tidaknya qarinah yang menunjukkan arti selain wajib. Salat tahajud misalnya, di dalam Quran surat Al-Isra ayat 79 menyebutkan bersalat tahajudlah kamu.
Ayat ini menunjukkan arti perintah yang jelas, di mana itu menunjukkan arti wajib. Tapi para ulama menghukumi tahajud bukan sebagai sholat wajib, melainkan sholat sunnah karena adanya qarinah yang menunjukkan arti selain wajib. Berikutnya perintah mencatat setiap transaksi jual beli, pembukuan akuntansi yang ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 283 juga tidaklah menjadi wajib, meskipun secara harfiah diperintahkan dengan jelas. Kedua, amar pada dasarnya tidak menuntut untuk segera dikerjakan. Pada dasarnya perintah yang ada dalam Quran dan Sunnah tidak mengharuskan segera dilakukan, kecuali ada qarinah atau indikasi yang menunjukkan bahwa suatu perkara itu harus dilakukan dengan segera. Jika amar tidak dikaitkan dengan qarinah yang menunjukkan waktu pelaksanaannya, maka itu berarti tidak menghendaki penyegeraan atau harus segera dilakukan. Hal ini karena inti konsep amar adalah terwujudnya suatu pekerjaan, dan pemenuhan perintah itu bukan diletakkan pada kesegeraannya, tetapi atas kesempurnaannya. Ketiga, amar pada dasarnya tidak mengharuskan pengulangan. Amar pada dasarnya tidak mengharuskan pengulangan, kecuali ada qarinah yang menghendaki adanya pengulangan. Jika amar mutlak atau tidak disertai syarat dan sifat atau adanya qarinah yang menghendaki pengulangan, maka perintah itu cukup dilakukan sekali. Seperti perintah haji misalnya, cukup dilakukan sekali bagi yang mampu, tidak diperintahkan dikerjakan berulang-ulang. Hanya amar yang terkait dengan syarat dan sifat yang memiliki konsekuensi pengulangan, misalnya perintah untuk bersuci karena junub, yang berarti perintah untuk bersuci harus dilakukan setiap kali junub. Jika amar mutlak atau tidak disertai syarat dan sifat atau adanya qarinah yang menghendaki pengulangan, maka perintah itu cukup dilakukan sekali, sesuai dengan kaidah bahwa asal sesuatu itu bebas dari tanggungan. Al-asal bara'atu zimmah. Keempat, media bagi terlaksananya suatu kewajiban dihukumi sebagai wajib. Sesuatu yang menjadi sarana atau medium bagi terlaksananya suatu kewajiban hukumnya menjadi wajib. Perintah mengerjakan sesuatu berarti perintah juga mengerjakan hal yang menyebabkan perbuatan tersebut terwujud. Kelima, perintah kepada sesuatu berarti larangan terhadap kebalikannya, dan juga sebaliknya. Larangan akan sesuatu dapat diartikan sebagai perintah terhadap sesuatu yang berlawanan atau kebalikan dari yang dilarang tersebut. Demikian kaidah usul fikih amar dan nahi. Kamu juga dapat mempelajari ilmu usul fikih di usulfikih.com. Oke, segitu dulu yang mau aku sampaikan dan akan dilanjutkan di video usul fikih berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika kamu suka. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kamu. Sampai ketemu lagi di video usul fikih selanjutnya. Tetap di channel usul fikih.